Boleh dinyalakan kamera-kameranya biar saya bisa melepaskan rasa rindu dengan saudara-saudara yang begitu luar biasa, yang saya kasihi, sehingga saya bisa melihat wajah-wajah yang dipenuhi kemuliaan Allah. Puji Tuhan, kamera-kamera yang sudah dinyalakan, yang tidak mau menunjukkan wajahnya tidak apa-apa. Karena saya tahu menjelang Natal, khususnya yang di Maluku, di Indonesia bagian timur, rambut baru, kening baru, puji Tuhan, rumah baru, semua serba baru. Jadi mari biarlah hal-hal yang indah itu juga bisa saya lihat dan kita sama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, sudah berapa kamera yang dinyalakan ya? 3 ya, 3 kamera yang dinyalakan. Yang sudah rebonding rambut, warnai rambut, rebonding kening alis, warnai kening alis. Puji Tuhan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk memperlihatkan wajah yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Besok malam kita tidak ada ibadah saat teduh karena besok malam semua ada di rumah Tuhan mengucap syukur untuk perayaan Natal malam Natal yang diadakan oleh semua orang Kristen di seluruh dunia. Sehingga malam ini saya akan bagi beberapa pesan Natal yang Tuhan bukakan buat saya. Dan kemarin tadi malam saya sudah bagikan di Ambon untuk saudara-saudara saya yang puji Tuhan, Tuhan izinkan kita bisa berjumpa tadi malam dengan segala drama, dengan segala kesibukan, tapi puji Tuhan kita bisa berjumpa akhirnya tadi malam waktu saya ada di Ambon, dan malam ini saya sudah ada di Dobo lagi. Saya akan bagi pesan Natal yang luar biasa dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 tentang orang-orang Majus dari timur. Kisah orang-orang Majus dari timur ini bukan kisah yang baru buat kita semua, bahkan kalau Natal ini selalu menjadi bagian yang harus diparodikan dengan cara main drama dan sebagainya, atraksi dan sebagainya. Kalau ditanya, nanti perannya jadi apa? Jadi orang Majus. Saya ingat dulu waktu saya masih sekolah minggu, selalu ditanyakan, Ali, kalau mau perannya, kamu mau jadi apa? Saya pilih menjadi malaikat supaya saya bisa berjumpa dengan orang-orang Majus. Dan kita tahu bahwa orang Majus dalam perjumpaan dengan Tuhan, mereka tidak datang dengan tangan kosong, tetapi mereka membawa persembahan. Malam ini ada beberapa rahasia yang ingin saya bagikan, yang Tuhan bukakan untuk saya, tentang pesan Natal yang akan kita sama-sama lihat, kita pegang, untuk kita memasuki Natal 25 Desember 2022 dengan penuh sukacita dan tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 mengatakan bahwa orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka,
bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa rahasia yang Tuhan bukakan dalam firman ini. Yang pertama, mari kita lihat dari orang-orang Majus yang Tuhan pilih untuk orang-orang Majus yang Tuhan pilih, Tuhan tuntun untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang-orang Majus adalah orang-orang ahli perbintangan. Saya ingat dulu waktu sekolah minggu itu diajar seperti itu. Waktu sekolah minggu, guru sekolah minggu bilang orang-orang Majus itu adalah orang-orang ahli perbintangan. Tapi waktu saya sudah dewasa ini, saya pernah baca satu artikel bilang orang Majus itu adalah orang dukun-dukun. Tapi saya lebih meyakini bahwa mereka adalah orang-orang ahli bintang, ahli perbintangan, dan mereka adalah orang-orang yang berpegang kepada firman Tuhan. Mengapa saya bilang mereka adalah orang-orang yang berpegang kepada firman Tuhan? Karena di ayat yang kelima dan ayat keenam itu dijelaskan di situ. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali. Mereka memperkatakan firman di situ. Waktu Herodes mendengar bagaimana orang-orang Majus lagi sementara berjalan menuju Yerusalem, Herodes bertanya, di mana raja orang Yahudi? Dari mana kalian tahu itu? Dan orang-orang Majus ini menyampaikan yang mereka tahu ini adalah mereka tahu melalui nubuatan firman Tuhan. Berarti mereka adalah orang-orang yang suka belajar firman Tuhan. Saya kemarin waktu dibukakan kebenaran ini, saya terkagum dan terpesona sama Tuhan. Dan Tuhan ingatkan saya, mari belajar dari orang Majus. Mari belajar dari kehidupan orang Majus. Mereka tidak punya dasar untuk percaya sebenarnya kepada Tuhan. Tetapi mereka hanya mempelajari apa yang mereka ketahui. Di saat mereka mempelajari apa yang mereka ketahui, di saat itu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan bukti mereka mengenal Tuhan adalah mereka ada di dalam pimpinan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa mereka jalan dari timur dan mereka mengikuti bintang. Mereka mengikuti bintang, bagaimana Tuhan menuntun mereka, sehingga mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hanya melalui hasil dari pembelajaran yang mereka lakukan. Bisa tangkap ini Bapak Ibu Saudaraku, malam ini yang tidak masuk pengajaran rugi Bapak Ibu. Saya bersyukur waktu Tuhan bukakan firman ini, saya semakin menyadari bahwa banyak kebenaran firman Tuhan ini tersembunyi dan tidak dibukakan kepada semua orang. Hanya dibukakan kepada orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan kasihi, dan Tuhan mau menyatakan diri. Nah, hal ini juga berlaku dengan keberadaan orang-orang Majus yang menyelidiki bintang, lalu mereka mulai mengimani, mereka mulai mempercayai apa yang mereka lihat, dan mereka mulai berjalan dalam tuntunan
bintang timur yang menuntun mereka. Kita lihat di dalam ayat yang kedua, ketika mereka mulai berjumpa dengan Herodes, mereka langsung tanya, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Hanya dengan melihat bintang di timur, mereka langsung cari Tuhan Yesus, lalu mereka mau menyembah Tuhan Yesus. Poin yang pertama yang saya mau bagikan buat kita semua, yang menjadi pesan Tuhan untuk kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang mau selalu merayakan Natal. Setiap hari, setiap malam kita belajar firman Tuhan. Setiap hari, setiap malam kita menyelidiki firman Tuhan. Setiap hari, setiap malam kita dibukakan firman Tuhan. Pertanyaannya, setelah dibukakan, setelah kita menyelidiki, setelah kita mempelajari, apakah kita punya langkah seperti orang Majus? Saya mau mencari Tuhan, saya mau mencari Dia sampai menemukan Dia, lalu mau menyembah Dia, lalu bagaimana saya mengalami kehidupan yang baru di dalam Dia. Jadi pesan Tuhan yang pertama untuk kita semua di Natal tahun 2022 ini adalah belajar dari orang Majus, mencari Tuhan, menyelidiki kebenaran, menyelidiki kebenaran. Ada tindak lanjutnya, yaitu melangkah mencari kebenaran itu, melangkah mencari Tuhan. Karena di saat kita mau melangkah, kita pasti ada dalam tuntunan Tuhan. Orang Majus di saat mereka melangkah, mereka benar-benar ada di dalam tuntunan Tuhan. Yang siap dituntun oleh Tuhan, mari katakan amin. 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 Poin pertama. Poin yang kedua, waktu orang Majus mulai melangkah, waktu orang Majus mulai berjalan, mereka fokus kepada tujuan mereka, yaitu mencari Yesus, mencari Raja di atas segala raja. Kenapa saya bilang ini mereka fokus sampai mereka mendapatkan apa yang mereka cari? Karena sebenarnya perjalanan orang Majus sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus bukanlah perjalanan yang gampang. Dari sebelah timur, Bapak Ibu, saya tidak tahu dari sebelah timur Yerusalem ini wilayah apa. Tapi yang Tuhan bukakan buat saya seperti ini. Perjalanan mereka bukan perjalanan yang singkat. Perjalanan mereka membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan di saat membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mereka berjalan dari timur, ada banyak tantangan dalam perjalanan itu. Salah satu tantangan yang dicatat dalam firman Tuhan adalah mereka berjumpa dengan Herodes, salah satu pembesar di wilayah Yerusalem. Itu pun sudah hampir mencapai tempat, sudah hampir mendekati tempat di mana Tuhan Yesus tinggal, baru mereka berjumpa dengan pembesar. Sebelum mereka berjumpa dengan para pembesar, Tuhan kasih saya hikmat begini. Di Israel itu kan, kalau lihat dari sebelah timur, kalau tidak salah, saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi saya meyakini bahwa kalau Tuhan yang ajar tidak pernah salah. Kalau dilihat dari sebelah timur itu pasti wilayah-wilayah Arab. Wilayah-wilayah Arab. Nah, wilayah-wilayah Arab itu pasti ada padang-padang gurun. Kalau orang Majusi itu berasal dari wilayah-wilayah Arab dan mereka berjalan melalui padang gurun, itu bukan perjalanan yang mudah. Mereka pasti diperhadapkan dengan masalah makan minum, dan mereka pasti menyediakan itu. Mereka pasti diperhadapkan dengan masalah ketemu sama orang-orang jahat. Mereka juga pasti diperhadapkan dengan ketemu dengan orang-orang baik. Tapi di pertengahan jalan tidak ada seorang pun yang hilang dari perjalanan ini. Semua tetap jalan sama-sama. Sama dengan kehidupan kekristenan kita, ketika kita menjadi orang Majus akhir zaman, kita fokus untuk Tuhan, benar-benar mau mencari kebenaran, benar-benar mau berjumpa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam perjalanan itu tidak mudah.
Ada banyak orang belum sampai di garis finish sudah gagal, belum sampai di garis finish sudah jatuh, sudah tidak berhasil masuk dalam garis finish. Orang Majus tidak, mereka tetap fokus kepada tujuan mereka, yaitu Tuhan Yesus, Raja, di mana mereka sementara dituntun oleh bintang yang menjadi pedoman mereka untuk melangkah. Yang luar biasanya di saat mereka berjumpa dengan Herodes, fokus mereka tidak berubah, perhatian mereka tidak berubah. Secara logika, mereka pasti bisa berpikir seperti ini. Ini kan raja. Herodes dia adalah raja. Dia adalah penguasa, dia adalah pembesar. Kalau dia adalah raja, dia penguasa, dia pembesar, berarti kemungkinan besar dia adalah raja yang kita cari. Tapi fokus mereka tidak berubah di situ. Mereka tetap masih fokus kepada bintang yang menuntun perjalanan mereka. Bintang yang menuntun kemana mereka harus melangkah. Makanya ketika ketemu sama Herodes, mereka tanya sama Herodes, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Saudara, saya juga kalau berjumpa dengan seorang raja, seorang pembesar, dan saya dalam proses mencari raja, pasti saya, pemikiran saya itu pasti begini, pasti raja ini punya saudara-saudara. Bisa tangkap ini? Bisa pahami ini? Bisa pahami ini ya? Bisa. Tidak ada yang bilang amin. Semoga semua dengarkan ya. Amin. Jadi mari fokus kepada Tuhan. Sehingga ketika situasi sepertinya menjawab keadaan kita, kita tidak terkecoh. Padahal sebenarnya bukan. Kita tidak terkecoh. Kita melihat, sepertinya Tuhan sementara jawab doa saya. Lalu kita mengamati baik-baik, kita memperhatikan baik-baik, oh ternyata bukan. Jadi, poin yang kedua, mari fokus kepada Kristus, apapun keadaan yang kita alami. Apapun keadaan yang kita lalui, apapun situasi yang kita jalani, mari fokus untuk Tuhan. Tadi saya tiba di Dobo. 2 hari kemarin saya ada di Ambon, saudara. Hari pertama saya di Ambon, puji Tuhan, semua pengurusan berjalan dengan lancar. Hari kedua, puji Tuhan, pekerjaan saya di kantor, puji Tuhan, dilancarkan, dipermudah. Pulang kantor, waktu saya berdiri, saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Puji Tuhan, selesai saya ngomong begitu. Si Joti hubungi saya, kakak saya mau ketemu sama kakak. Tapi saya masih meragukan, bisa tidak saya ketemu sama beliau? Saya bilang sama beliau, tapi saya lama di kantor, tidak apa-apa kak, nanti kami tunggu. Waktu adik saya, Nana, mulai hubungi saya, kakak ini Kak Joti sudah tunggu. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, 3 jam berlalu. Saya akhirnya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan belum izinkan saya ketemu sama Usi Joti, ya sudah tidak apa-apa Tuhan. Tuhan bawa mereka pulang saja. Saya tidak apa-apa. Tuhan tahu saya lagi kerjakan pekerjaan saya di kantor ini. Puji Tuhan, saya kerja dan tiba-tiba pekerjaan saya sudah selesai. Lalu saya pulang, ternyata Usi Joti masih duduk bersama suami. Suaminya bahkan bilang, kami dari siang, saya sampai tertidur di teras rumah. Terus dibangunkan lagi. Saya pandang mereka berdua, lalu saya bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Kalau seandainya fokusnya bukan berjumpa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, fokusnya bukan untuk bagaimana kita bisa sharing, pasti dalam waktu mereka menunggu saya, mereka pasti bilang, kakak mungkin lain kali saja baru kita ketemu.
Saudara, kemarin saya terkagum-kagum, saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih, kurang lebih 4 jam ada mereka menanti saya, 4-5 jam mereka menanti saya duduk dengan sabar. Di tengah-tengah kesibukan yang kalau orang Ambon pasti tahu, tanggal 22, 23, dan 24 itu semua orang beraktivitas untuk kesibukan merayakan Natal. Tapi mereka berdua suami istri tetap duduk dan dengan tenang menanti saya. Bahkan saya waktu ngomong sama mereka, saya ingat, aduh setelah ini saya harus belanja mama punya barang-barang. Tapi saya mulai kesampingkan ke urusan mama saya. Saya masih mau sharing sama Kak Joti. Selesai kami sharing, saya bilang mari saya doakan kalian. Lalu Kak Joti sama suami pulang. Kalau Tuhan izinkan besok datang lagi di rumah, di Lateri. Jam 7 malam kita ada ibadah. Saya bilang buat beberapa orang, daripada saya layani satu pergi, satu kita kumpul saja semuanya, jam 7 kita sharing, kita doa lalu kita sharing. Puji Tuhan, saya doakan Kak Joti, selesai saya doakan, saya sampaikan, nanti kita ketemu. Kak Joti bilang buat saya begini, Kakak Nali terima kasih banyak, terima kasih, kami sangat diberkati. Kami sangat diberkati. Aduh, dapat pengajaran paling banyak. Kalau diajar begini, dan saya bilang sama Tuhan, saya pulang saya ngomong sama suami saya paling bersyukur. Di tengah-tengah kesibukan, masih ada orang yang mau datang mencari saya untuk sharing, dan masih ada orang yang mau bilang begini, terima kasih, saya sangat diberkati, saya sudah dapat pengajaran yang luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan, fokus kita bisa saja berubah, perhatian kita bisa saja berubah. Di sini ada yang terima pesanan kue Natal? Ada yang terima pesanan kue Natal? Fokus sudah berubah, sudah tidak fokus ke Tuhan Yesus. Tuhan juga tahu, ini kita lagi mau Natal. Hello, Tuhan Yesus lahir di kandang. Tuhan Yesus tidak lahir dalam segala kemewahan, tidak disambut dengan kue Madonna, kue bolu pisang. Oh, Nalita sudah senyum-senyum. Tuhan Yesus disambut dengan segala sukacita. Gembala-gembala tidur di padang, malaikat datang kasih tahu. Tuhan Yesus disambut dengan pujian dan penyembahan. Herodes duduk diam di rumah. Orang Majus datang dan menyampaikan. Tuhan Yesus disambut dengan kabar-kabar yang luar biasa, kabar sukacita, janji-janji yang luar biasa yang terjadi, Bapak Ibu. Jadi poin yang kedua kita belajar dari orang Majus adalah tetap fokus untuk Tuhan. Orang Majus punya alasan untuk bisa meragukan bahwa Tuhan Yesus, anaknya Maria dan Yusuf, adalah raja yang mereka cari. Mereka punya alasan. Tadi waktu saya lagi kerja, Tuhan bilang begini buat saya. Sebenarnya orang Majus punya alasan loh untuk tidak percaya bahwa Yesus yang mereka cari itu adalah Yesus, anaknya Maria dan Yusuf. Karena mereka sudah diperhadapkan dengan Herodes, ahli Taurat, dan orang Farisi. Orang-orang yang tahu firman. Orang-orang pintar, orang-orang besar, orang-orang hebat. Mereka sudah diperhadapkan lebih dahulu. Dengan orang-orang besar lebih. Sebelum mereka diperhadapkan dengan Tuhan Yesus dan Maria dan Yusuf. Saya tersenyum lalu saya bilang, lalu apa yang menjadi alasan sehingga orang Majus tetap fokus dan percaya bahwa Yesus yang mereka cari itu adalah sampai berjumpa dengan Yesus, anaknya Maria dan Yusuf? Tuhan bilang karena mereka ada dalam pimpinan Tuhan. Kita kalau ada dalam pimpinan Tuhan, kita kalau ada dalam penyertaan Tuhan, kita tidak salah, saudara. Amin. Kita tidak salah. Banyak hal tawarkan. Banyak hal boleh dunia tawarkan. Daripada pergi di sana, mari datang di sini. Di sini lebih murah, di sini lebih bagus.
Di sini lebih wow, di sini lebih keren, di sini lebih viral. Dunia menawarkan yang indah-indah. Dunia menawarkan yang wow. Tapi orang Majus tidak terfokus ke hal itu. Mereka tetap fokus kepada bintang timur yang memimpin mereka, menuntun mereka. Sehingga mereka tidak salah. Makanya orang kalau berjalan dalam penyertaan Tuhan, dia kalaupun diizinkan Tuhan salah, sebenarnya itu pembelajaran untuk dia dipersiapkan menjadi mentor. Ke depan akan berjumpa dengan orang-orang yang salah. Dia tidak kaget. Dia akan mau, saya pernah salah. Dan itu ternyata dampaknya seperti ini. Dan waktu saya perbaiki, jadinya seperti ini. Orang-orang Majus fokus kepada Tuhan sehingga jalan mereka tetap diluruskan Tuhan. Langkah mereka tetap diluruskan oleh Tuhan. Jadi, mari belajar dari orang Majus. Tetap fokus buat Tuhan. Fokus untuk apa yang sementara Tuhan mau kita lakukan. Poin yang ketiga, kita belajar dari orang Majus. Mereka tampil apa adanya. Diperhadapkan dengan para pembesar, diperhadapkan dengan ahli Taurat, diperhadapkan dengan para penguasa. Mereka tetap menyampaikan maksud dan tujuan perjalanan mereka, yaitu mencari raja di atas segala raja. Walaupun situasi tidak memungkinkan. Kita lihat di ayat ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Herodes dengar kabar bahwa orang Majus datang mencari raja orang Yahudi dan mereka mau menyembah dia. Herodes kaget, Bapak Ibu Saudara. Lalu waktu Herodes kaget, ternyata itu menggemparkan seluruh Yerusalem. Waktu itu menggemparkan seluruh Yerusalem, Herodes kumpulkan semua orang-orang hebat yang ada di Yerusalem. Orang-orang bangsa Yahudi pun Herodes kumpulkan. Lalu Herodes suruh cari tahu di mana Mesias ini akan dilahirkan. Cari tahu. Waktu mereka mencari tahu, mereka bilang itu sudah dinubuatkan lebih dahulu bahwa memang Mesias ini akan dilahirkan di Bethlehem. Ini sudah dinubuatkan lebih dahulu. Waktu Herodes mengumpulkan orang-orang hebat, orang-orang besar, strategi Herodes tidak sampai di situ. Dia panggil lagi orang-orang Majus. Dia tanya dengan teliti. Dia tanya dengan seksama. Kapan bintang itu muncul? Kapan bintang itu nampak? Orang Majus tidak merasa terintimidasi. Mereka juga tidak merasa terintervensi. Mereka tetap menjawab dengan sukacita. Ini pada saat bintang muncul. Ini pada saat bintang itu nampak. Saudaraku, waktu Herodes bertanya dengan teliti, berarti Herodes mencari tahu informasi sedetail mungkin dari orang-orang Majus. Bisa jadi orang-orang Majus merasa terintimidasi. Tetapi karena poin pertama, mereka dalam pimpinan Tuhan. Poin kedua, mereka fokus buat Tuhan. Sehingga apapun keadaan mereka, mereka tidak mengubah pernyataan mereka.
Mereka tetap menjelaskan apa adanya. Karena mereka tujuannya, fokusnya buat raja di atas segala raja. Bagian ini kita bisa lihat. Herodes tidak melihat bagaimana wujud bintang itu. Herodes tidak tahu bagaimana wujud bintang itu. Yang tahu, yang lihat hanya orang-orang Majus. Saya sangat diberkati dengan kebenaran yang Tuhan bukakan ini. Dan Tuhan ingatkan saya. Tuhan berkenan menyatakan diri kepada orang yang mencari Dia. Tetapi kepada orang yang tidak mencari Dia, Dia tidak menyatakan dirinya. Waktu Tuhan sampaikan itu, saya terdiam dan saya bilang, benar Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan kalau tidak punya rasa lapar dan haus akan firman Tuhan, dia beribadah dari Senin sampai Minggu sama saja. Dia beribadah dari Januari sampai Desember ya biasa saja. Dia tidak punya goal untuk kerajaan Allah. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang tahu yang motivasinya benar di dalam Tuhan, dia tahu kebutuhan kerajaan Allah itu apa dan dia harus penuhi kebutuhan kerajaan Allah. Saya sampai malam ini masih wow dengan Tuhan ketika 6 orang saudara kita kemarin baptis. Saya wow dengan Tuhan, tapi saya terus bergumul buat Tuhan. Semoga 6 orang yang tahun ini kita bawa untuk Tuhan, yang tahun ini membuat surga bersukacita dengan luar biasa, melakukan terobosan besar di tangan mereka. Saya terus gumuli itu, saudara. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan 6 ini Tuhan kah? Ini Tuhan yang pilih ya. Kenapa tidak 12 Tuhan? Cuma 6 saja Tuhan. Tuhan bilang, baru 2 bulan 1 saja. Kamu sudah ngos-ngosan. Akan ada waktunya 1 bulan 1. 2 bulan 1, puji Tuhan, 1 tahun dapat 6. Bukan untuk 1 orang. Bukan untuk 1 organisasi. Tapi 6 ini untuk kerajaan Allah. Untuk menghasilkan 6 ini, harga yang harus dibayar tidak sedikit. Makanya saya selalu bilang buat beberapa orang anak-anak Tuhan, kita melayani, lihat hasil kita, berapa banyak yang baptis dalam setahun. Berapa banyak orang-orang yang berkomitmen untuk dibaptis dalam setahun. Dan dia dibaptis bukan karena kita, tapi karena dia mengalami Kristus. Dan dia benar-benar digerakkan oleh Roh Kudus dan intinya semua ada dalam keputusan Tuhan. Jadi mau lihat bagaimana perkembangan pelayanan kita. Setiap tahun minimal harus ada baptisan, saudara. Harus ada baptisan. Kita kembali ke firman Tuhan ini, belajar dari orang Majus. Mari lihat, orang Majus tidak merasa terintimidasi dengan keadaan pada saat Herodes bertanya dengan teliti. Mereka tetap menjawab dengan sukacita. Mereka tetap menjawab dengan sukacita. Mereka tetap menjelaskan dengan sukacita. Kami ada dalam pimpinan bintang ini. Kami dituntun oleh bintang ini. Pasti waktu Herodes tanya mana bintang itu, pasti bingung untuk menjelaskan untuk Herodes. Karena Herodes tidak bisa memahami bintang itu. Yang memahami hanya orang Majus dan gembala-gembala yang sudah Tuhan pergi sampaikan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini bukti bahwa Allah menyatakan diri kepada setiap orang di mana dia berkenan. Namun ketika motivasi kita salah, kebenaran akan tersembunyi dari kita. Selanjutnya, poin yang keempat, kita belajar dari orang Majus.
Setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Herodes, mereka mengalami perjumpaan dengan para pembesar di Yerusalem. Mereka akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya mau bilang, puncak dari kebenaran yang kita pelajari, puncak dari kebenaran yang kita selidiki, kebenaran yang kita pegang, bukan pada saat kita punya jabatan yang besar, bukan pada saat kita punya uang yang banyak, bukan pada saat kita memiliki segala hal yang kita inginkan bisa terpenuhi. Puncak dalam setiap perjalanan kehidupan kita adalah bagaimana kita menemukan Yesus dan kita mempersembahkan yang terbaik buat Dia. Herodes berjumpa dengan orang Majus, bukan Herodes, orang Majus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu adalah puncak dari perjalanan mereka. Dan firman Tuhan katakan apa? Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Puncak dari perjalanan kita sebagai orang Kristen adalah bagaimana kita bisa mendapatkan Tuhan Yesus. Kita mempersembahkan penyembahan yang berkenan kepadanya. Mempersembahkan yang terbaik buat Dia. Berarti waktu saya dan saudara duduk di kaki Tuhan, membawa pujian, membawa penyembahan, membawa pengucapan syukur, itu adalah puncak di mana kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Makanya hak Tuhan yang pertama adalah dipuji dan disembah. Itu harus setiap hari kita berikan. Mari gaya hidupmu menjadi gaya hidup yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Dan itu harus selalu diberikan untuk Tuhan. Jadi, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, orang Majus berjumpa dengan Herodes, berjumpa dengan ahli Taurat, orang Farisi, pembesar-pembesar Yahudi. Itu bukan puncak dari perjalanan mereka. Justru sebaliknya, puncak dari perjalanan mereka adalah bagaimana bintang itu berhenti di sebuah rumah, lalu mereka masuk, mereka berjumpa dengan Maria, mereka berjumpa dengan Yusuf, dan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu mereka menyembah Tuhan Yesus dan mempersembahkan. Sangat besar sukacita mereka. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Roma, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari belajar dari orang Majus. Puncak perjalanan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus itu yang menjadi tujuan utama mereka melangkah dari awal. Makanya ketika mereka melangkah, tantangan sebesar apapun, badai sebesar apapun, masalah sebesar apapun, diperhadapkan dengan orang susah, diperhadapkan dengan orang bahagia, orang senang, diperhadapkan dengan orang kecil, orang besar, itu biasa saja. Yang menjadi hal yang luar biasa adalah mereka berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Ada satu rahasia malam ini yang Tuhan ingatkan saya harus sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Orang Majus bukan dari barat, bukan dari utara, bukan dari selatan. Orang Majus datang dari timur. Dan sejak kemarin waktu saya di Ambon, Tuhan ingatkan saya ulang-ulang. Dari timur nama Tuhan akan dipermuliakan. Dari timur nama Tuhan akan diagungkan. Dari sebelah timur, di mana-mana orang akan cari Tuhan. Saya lalu bilang begini buat Tuhan, waktu Tuhan bilang itu buat saya bilang, Tuhan maksudnya ini, dari timur ini maksudnya apa Tuhan? Tuhan ingatkan, Maluku ada di mana Nali? Di timur. Maluku itu ada di timur.
Saya bilang buat Tuhan, iya Tuhan. Tuhan bilang ingat, dari timur dulu baru kamu bisa ketemu sama orang-orang yang ada di Jakarta. Dari timur dulu baru kamu bisa ketemu sama orang-orang yang ada di Ambon. Dari timur dulu baru kamu bisa ketemu sama orang-orang yang ada di Inggris. Oh iya Tuhan. Iya Tuhan, betul Tuhan, betul Tuhan. Makanya orang Majus jalan dari timur datang sampai di Yerusalem. Terjadi kegemparan yang luar biasa. Kok kami tidak tahu? Mereka dari sana lebih tahu. Saya percaya akan ada saatnya waktu. Dan itu sementara dikerjakan Tuhan. Kita akan berjingkrak-jingkrak, berlari-lari, berlompat-lompat, tidak berjalan lambat-lambat lagi. Kita akan berlari-lari, berlompat-lompat, bersorak-sorai. Orang-orang akan cari di mana Tuhan Yesus yang mereka sanjung itu. Dan ini mulai terlihat Bapak Ibu. Ini mulai terlihat. Semua lidah harus mengaku bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Raja. Bagaimana caranya semua lidah harus mengaku? Kita akan berjumpa. Kita akan terus berdoa untuk bangsa-bangsa. Dari timur, sesuatu yang besar akan terjadi. Dari timur. Yang penting fokus kita tidak berubah. Yang penting perhatian kita tidak berubah. Situasi, kondisi, keadaan boleh menekan kita. Kita tetap berpusat kepada Kristus. Kita tetap tujuannya buat Tuhan. Malam ini, pesan Natal ini yang saya bagikan dari sudut pandang orang Majus. Mari kita lihat dari sudut pandang Herodes. Dalam perjalanannya, Herodes adalah gambaran penguasa. Tapi 3 hal kelemahan yang dia punya. Yang pertama, dia diselimuti dengan ketakutan. Ketika Herodes mendengar ada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, Herodes takut. Apa yang membuat dia takut? Jabatannya terancam, kedudukannya terancam. Mari merayakan Natal Kristus. Buang segala ketakutanmu. Saya jujur saudara, sampai malam ini saya sharing firman Tuhan. Setiap malam saya bersaksi. Saya merindukan Tuhan menjawab pergumulan saya untuk keluarga saya. Tapi ketika saya merasakan bahwa Tuhan belum mengerjakan apa-apa untuk mama saya, terkadang saya bilang sama Tuhan begini, hari ini hal yang besar ini terjadi. Besok hal yang lebih besar pun akan Tuhan kerjakan untuk mama saya supaya saya bisa saksikan. Dan setiap kali saya ngomong begitu demikian, ternyata benar mama saya langsung bersaksi. Kemarin waktu saya jenguk mama saya di lapas, saya bilang buat mama saya begini, mama kulit bersih, muka fresh, wajah fresh. Mama kok lebih tambah awet muda daripada saya. Mama saya senyum-senyum, mama saya bilang begini, ya bagaimana lagi. Saya bilang buat mama, ya sudahlah mama main-main di lapas, anggap saja selama di lapas ini mama perawatan diri lah. Lalu mama saya bilang begini, di sini ada banyak anak muda yang masuk karena narkoba. Banyak sekali. Dan mereka hidup tidak punya arah. Saya kaget waktu mama saya bilang begitu. Mama saya bilang, bawa baju kos yang mama suruh bawa. Saya bilang, iya sudah bawa, ini ada 2. Mama saya bilang, ada 1 anak muda masuk. Tidak punya baju ganti. Bajunya cuma 2 pasang, jadi kalau satunya masih basah, dia tunggu sampai yang kering itu kering dulu baru dia ganti yang satu. Dia sering menangis, dia sering murung, dia sering tidak punya arah. Mama sering datang buat dia, mama peluk dia, mama doakan dia. Saya bilang buat Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Saya bilang buat mama saya, mama nih kayak dengan Daud ada di Goa Adulam. Mama baca tentang kisah Daud di Goa Adulam. Puji Tuhan selesai saya kunjungan, besoknya saya ditelepon. Mama sudah baca Daud di Goa Adulam. Persis sama yang mama alami di sini.
ketemu sama orang-orang sakit hati, ketemu sama orang-orang akar kepahitan. Mereka dikejar-kejar hutang, lalu mereka melakukan hal yang jahat. Mereka hidup tidak punya arah, tapi mereka datang mendekat dengan mama, lalu mama mulai doakan, mama sampaikan kebenaran, mama mulai pikirkan, oh Tuhan, dahsyat Tuhan. Memang sangat sulit menjalani ini. Tapi ketika saya menyadari bahwa saya dipanggil, saya dipilih di sini untuk menyampaikan kebenaran. Saya bersyukur Tuhan. Waktu mama saya bilang begitu, saya nangis saudara. Saya nangis. Secara manusia saya tidak sampai hati. Tapi akhirnya saya semakin memahami bagaimana Tuhan mau mengerjakan hal yang besar dalam hidup kita. Saya bilang buat mama saya, mama semangat. Semangat cari jiwa untuk Tuhan. Mama keluar dari situ. Tidak dengan tangan kosong. Surga harus bersuka cita. Beliau cuma bilang, mantap. Topang mama dengan doa ya. Topang mama dengan doa. Jadi saya minta topangan doa Bapak Ibu dari saudara-saudara semua. Untuk mama saya di lapas. Buang segala ketakutan. Natal hadir, banyak orang sering takut. Ya kalau di daerah yang mayoritas kita tidak terlalu merasakan, tapi kalau di daerah minoritas kita tidak terlalu merasakan. Tapi kalau di daerah yang mayoritas, Maluku, sudah mau dekat Natal, sudah mulai ada ketakutan, aduh, belum uang rebonding. Kalau uang rebonding belum dapat, Sprite minimal harus 1 karton di rumah. Belum ada Sprite, belum lagi harus ada kue kering. Kalau belum kue kering, rumah belum cat. Sudah mulai ada ketakutan-ketakutan itu. Di saat semua sudah mulai takut, oh nanti pinjam dulu. Pinjam di si A, pinjam di si B, pinjam di si C. Pinjam uang dulu per Natal ini. Itu baru bagian awal. Baru mulai masuk tanggal 1, mulai masuk tanggal 2, baru mulai masuk tanggal 20, pas mulai masuk tanggal 22, amplop-amplop dari gereja sudah berjalan. Su tambah stres lah. Ya haleluya, gereja lah kasih amplop lah banyak-banyak lah. Malam Natal ini saya kasih 1 saja. Amplop Natal sampai 3 sekali, ada sampai 5 lagi. Mulai stres. Ketakutan-ketakutan mulai datang. Tuhan Yesus lahir di kandang. Ada sukacita yang besar-besar terjadi. Tapi Herodes ini ketakutan karena jabatannya nanti terancam, kehidupannya terancam. Sama dengan kita orang Kristen yang melakukan rutinitas Natal dengan cara yang salah. Sudah mau Natal, rambut belum bonding. Alis belum kasih warna hitam sedikit. Yang ada baju Natal. Masa setiap tahun pergi dengan baju itu saja. Bapak-bapak mungkin duduk. Ini baju yang luar biasa sangat diberkati Tuhan. Karena setiap tahun saya hanya bisa pakai 1 kali. 1 tahun 1 kali. Kenapa bisa pakai 1? Karena kemeja ibadah saya, gereja saya, cuman bisa saya pakai waktu Natal saja. Haleluya. Labelai, kalau su lupa kata malam ini malam Natal mau pergi ibadah. Sumabo taria-ria, putar lagu Merry Christmas. 1 kompleks su dengar, besok pagi tanggal 25, gereja kosong. Datang tanya, kenapa sih datang gereja? Tadi malam ketemu batawana. Tadi malam kita nggak tidur, kita malam Natal semalam. Orang Natalnya puncaknya tanggal 25, kan ibadah tanggal 24 itu persiapan. 25 itu Natalnya. Kalau di Maluku tanggal 25 malah gerejanya kosong. 24 malam terlambat 5 menit, oh tidak dapat tempat duduk.
Seringkali roh Herodes ada bagi kita. Nanti sudah selesai Natal, mau masuk akhir tahun, lihat amplop akhir tahun sebanyak lagi, amplop tanggal 31, amplop tanggal 1, haleluya jua. Roh Herodes mulai mengikat kita, ketakutan. Selesai Natal, selesai tahun baru, utang mulai masuk. Kemarin, Pi bilang, Mama bayar utang dulu, kemarin ada ambil bahan-bahan kue di sini nih. Haleluya. Saya berdoa semoga yang dengar firman ini semua tidak seperti itu. Amin. Amin. Kemarin saya di Ambon, saya bawa Nana, Lani, sama Reva belanja. Waktu saya bawa mereka bertiga pergi, Lani sepanjang jalan cuma bilang begini buat saya, Kakak, jangan beli Lani baju lagi. Tidak usah beli Lani baju baru, tidak usah beli Lani apa-apa. Saya senyum-senyum sama dia, lalu saya tanya buat dia, lalu kamu mau beli apa? Rebonding saja Kakak, rebonding. Saya lihat dia, saya senyum-senyum, saya bilang buat dia, nantilah, rebonding nantilah, kan aku punya sepatu sudah rusak, sandal sudah rusak, beli satu-satu sajalah. Puji Tuhan selesai beli, kita pulang sampai di rumah, dia duduk diam-diam, dia lihat-lihat wajahnya di kaca, dia bilang, kalau tadi rebonding begini paling cantik ini Kakak. Saya bilang buat dia, tetap kamu yang paling cantik dan yang terbaik. Tadi sore saya pulang, saya ke rumah Mama Sandi. Mama Sandi bilang, Kakak Nali, Angel sudah gunting rambut. Angel pergi di salon saja paling banyak. Berapa jam kemudian baru ke bagian dia. Saya bilang buat Mama Sandi, bersukacitalah yang masih bisa sempat masuk salon. Bersyukurlah yang masih bisa masuk salon. Saya pulang sampai di Dobo tadi siang, saya mesti lanjut pekerjaan di kantor belum selesai. Saya pergi main di rumah Bapak Yosi, pulang malam sampai di rumah. Saya mau duduk kerja, saya tiba-tiba bilang begini sama Tuhan, saya tidak mau kerja dulu Tuhan. Masih ada sampai hari Senin baru saya lanjut kerja lagi Tuhan. Nikmati libur ini dulu. Jadi roh Herodes, ketakutan mari kita buang. Masuk Natal, tidak usah takut dengan apapun. Tadi ada yang bilang, Kakak Nali, jangan datang pegang tangan di rumah saya. Kenapa? Tidak ada apa-apa. Saya tidak pergi cari apa-apa. Saya pergi dengan sukacita. Tidak apa-apa Kakak Nali, kita kekeringan. Oh tidak apa-apa. Saya pergi pegang tangan air putih pun saya bersukacita. Justru saya paling bersukacita kalau Natal besok ini siap rumah, semua buka pintu rumah saya dan suami akan datang. Kalian taruh air putih, papeda. Kakak Nali makan papeda dengan ikan kuah kuning. Wow, itu saya paling bahagia, saudara. Jangan kasih kue yang aneh-aneh. Nanti sesudah tahun baru saja baru kita cari kue yang aneh-aneh itu ya. Yang kedua kita lihat belajar dari Herodes. Yang pertama Herodes itu roh ketakutan. Yang kedua kita belajar dari sudut pandang Herodes. Jangan jadi orang yang belajar firman untuk matikan kebenaran. Herodes kumpul semua para pembesar, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dia suruh data imam-imam, semua dia suruh belajar, selidiki firman Tuhan. Tapi tujuannya adalah tidak boleh disebarkan. Memperkecil ruang gerak kebenaran itu. Saudara, kita lihat di dalam Matius pasal 23. Matius pasal 23. Ayat 27 sampai 28.
Tolong satu orang baca. Amin. Ona tolong baca ayat 13. Matius 23 ayat 13. Ayat 13, demikian firman Tuhan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Amin. Lihat, Herodes belajar firman Tuhan, Herodes selidiki firman Tuhan. Bukan supaya firman Tuhan semakin dikenalkan di mana-mana, tapi justru ruang gerak firman Tuhan, kebenaran harus diperkecil, bahkan harus dimatikan. Contohnya seperti bagaimana? Kita tahu firman banyak, tapi kalau kita kemarin saya agak kesal dengan beberapa orang yang ketika melihat segala sesuatu terjadi, mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yang menjatuhkan orang lain, yang sementara berusaha untuk membangkitkan semangat untuk melayani Tuhan. Saya agak kesal sekali, saya sampai bilang, ini orang kok mulutnya kayak gini ya. Jadi sama seperti Herodes, dia menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Bukan untuk dilakukan, tetapi untuk mematikan kebenaran tidak boleh lagi berlanjut. Tidak boleh disebarluaskan. Tidak boleh orang tahu. Mari kita belajar firman Tuhan. Tujuannya supaya banyak orang harus mengalami Kristus dalam kehidupannya. Kita belajar firman Tuhan supaya melakukan segala sesuatu, motivasinya harus benar. Herodes menyelidiki firman tapi dia tidak memahami, dia tidak mengerti. Karena motivasi dia salah. Makanya dia kumpul ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dan sangat mengerikan kalau baca di dalam Matius pasal 23. Karena Matius pasal 23 ini ditujukan untuk orang-orang yang tahu firman. Jangan sampai kita adalah orang-orang yang tahu firman, tapi kita membuat orang-orang di sekeliling kita tidak mau melakukan firman karena kita menjadi batu sandungan. Mungkin menjadi batu sandungan dengan perkataan, mungkin menjadi batu sandungan dengan perbuatan. Kemarin ada satu anak muda datang bilang buat suami saya begini, Bapak Ai, saya kira Bapak Ai dan Kakak Nali marah saya. Lalu suami saya bilang, marah barang kenapa? Karena saya tidak pernah datang ibadah. Lalu suami saya pegang tangannya, lalu suami saya bilang begini, saya tidak marah, saya justru sedih. Lalu saya bilang buat dia, Bapak Ai tanya terus, di mana kamu? Kamu di mana? Kamu di mana? Matanya berkaca-kaca. Dia bilang, tidak, saya mau datang ibadah tapi saya tidak ada uang. Jadi waktu saya mau datang lagi, sudah berapa kali Alpa, saya mau datang lagi, saya sudah malu. Saya bilang, tidak apa-apa, datang saja. Kalau tidak ada uang, kabari biar Bapak Ai jemput dengan motor atau saya yang pergi jemput dengan motor. Dia senyum-senyum, dia bilang, tidak marah saya. Saya bilang, tidak, kenapa harus marah? Justru kami sedih kalau kamu tidak datang. Kami takutnya kamu sudah salah bergaul, kami takutnya kamu sudah kemana. Dia senyum-senyum, dia bilang, terima kasih banyak. Ada yang sudah bilang buat saya, Kak Nali paling marah, Kak Nali tidak mau lihat saya. Saya bilang, itu bohong, itu sembarang saja itu. Siapa yang bilang itu? Dia senyum-senyum. Mari kita hadir bukan untuk menjadi hakim. Kita hadir untuk merangkul bagaimana orang harus mengetahui Allah yang kita sembah. Herodes menyelidiki firman. Tetapi tujuannya adalah bukan untuk menyebarkan firman, justru untuk mematikan kebenaran.
Makanya Herodes bilang buat orang-orang Majus, kalian pergi, kalau ketemu sama dia, kalian balik lagi. Sampaikan buat saya mau pergi menyembah dia. Bagian yang ketiga, Herodes memakai baju kebohongan. Banyak orang di hari Natal memakai baju kebohongan. Kebohongan yang bagaimana? Ya, sudah pergi di salon, rambut sudah dibonding, baju baru sudah bagus, sepatu baru sudah bagus. Tapi hidup tidak melakukan firman Tuhan. Masuk gereja, masuk Natal, masih benci sama saudara. Masih punya dendam sama keluarga. Masih ada dalam dosa-dosa yang besar. Firman Tuhan katakan, kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, kita menipu diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri adalah penipu, kita tipu dengan mudahnya, dengan gampangnya. Bagaimana dengan orang lain? Tuhan ingatkan kita, masuk Natal, stop jadi pembohong. Stop berbohong sama Tuhan. Sudah tahu keselamatan itu Tuhan sudah berikan gratis. Hargai keselamatan itu. Kerjakan keselamatan itu. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Lepaskan baju kebohongan. Jangan pakai baju kebohongan. Kita sudah belajar firman Tuhan banyak. Minta Tuhan lepaskan kita perlahan-lahan dari kebiasaan-kebiasaan yang salah. Lepaskan kita perlahan-lahan dari hal-hal yang mengikat kita, yang sebenarnya melukai hati Tuhan. Kita belajar dari orang Majus dan kita belajar dari Herodes. Bagian mana yang akan kita ambil? Bagian akhir dari firman Tuhan ini, pesan Natal yang Tuhan mau ingatkan. Kalau kita bertahan seperti orang Majus, kita akan menikmati hal yang luar biasa. Tuhan akan terus mengunjungi kita dan kita tidak akan salah jalan. Akhir dari perjalanan orang Majus adalah di ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tuhan mulai pisahkan. Mana orang yang mau datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan mana orang yang hanya datang dengan ketakutan, yang datang dengan kebohongan, bahkan yang datang dengan motivasi yang salah. Waktu mau pulang, Tuhan bilang buat orang Majus, lewat jalan yang lain. Tidak boleh jalan yang awal lagi. Herodes berniat jahat. Kalau kita sungguh-sungguh datang buat Tuhan dengan motivasi yang benar, kita sungguh-sungguh berpusat kepada Kristus, kita hanya mau melakukan segala sesuatu dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan memagari langkah kita. Penyertaan Tuhan tanpa batas menjadi bagian kita. Dia akan mulai pisahkan. Ini orang yang cuma mau memanfaatkan kebaikanmu. Ini orang yang cuma mau berdamai denganmu kalau dia lagi perlu. Ini orang yang pakai topeng tapi sebenarnya dia suka menceritakan kejelekanmu di belakang. Tuhan akan mulai pisahkan. Orang Majus tidak berjumpa kali kedua lagi dengan Herodes. Padahal sebenarnya satu kebanggaan dong buat orang Majus. Ketemu sama petinggi, pembesar. Bahkan bisa dikatakan orang nomor 1 di wilayah itu. Tapi sekali lagi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama orang Majus adalah mencari Tuhan Yesus, menyembah Dia. Mempersembahkan yang terbaik buat Dia.
Semenjak mereka mengalami hal itu, mereka pun mengalami pemisahan dari Tuhan. Kita lihat ayat terakhir dalam Malaki Semua boleh buka di dalam kitab Malaki. Tuhan akan buat perbedaan. Pasal 3. Malaki pasal 3 ayat 18. Ayat 17 dan 18. Haleluya. Silakan dibaca. Maleakhi pasal 3 ayat 17 dan 18, demikian firman Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Pada akhirnya Tuhan buat perbedaan. Mana yang sungguh-sungguh pusat hidupnya buat Tuhan. Fokusnya untuk Tuhan. Tuhan halau jalan dia. Tuhan halau langkah dia dari orang-orang yang hanya mau merancangkan yang jahat. Itulah yang terjadi pada orang Majus. Mereka mendapatkan perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang, jangan lewat jalan pertama, jalan lain saja. Mereka pulang dengan sukacita dan kemenangan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.